Kalau mendapat keterangan hanya dari satu sumber, terkadang masih ada rasa penasaran, barangkali ada pandangan lain atau tidak mengenai suatu masalah. Karena itu saya tampilkan 6 narasumber berbeda mengenai hal ini. Bagaimana menggunakan cadar? Untuk cadar itu hukumnya adalah sunnah afdoliyah. Jadi sunnah afdoliyah. Artinya di situ adalah keutamaan. Jadi hukumnya bukan sekedar mubah, boleh, bukan, tetapi ini adalah sunnah afdoliyah, keutamaan di luar sholat, bukan di dalam sholat. Meskipun nanti dalam mazhab Hambali dan dalam mazhab Syafi'i menggunakan cadar hukumnya wajib di luar sholat, karena itu termasuk aurat. Tapi insya Allah pendapat yang kuat, menggunakan cadar itu hukumnya adalah sunnah afdoliyah. Sunnah afdoliyah artinya sebagai bentuk keutamaan. Sunnah yang lebih utama adalah menggunakan cadar. Allah alam bishawab. Apa hukumnya memakai cadar dalam Islam? Apakah wajib? Masalah cadar masalah yang dikhilafkan oleh para ulama. Dua pendapat secara umum, sebagian mewajibkan, sebagian mengatakan sunnah. Setelah semua sepakat bahwasanya cadar lebih afdal. Istri-istri Nabi bercadar, istri-istri Nabi semuanya bercadar. Cadar lebih afdal. Cuma apakah sampai derajat wajib atau hanya sekedar sunnah, maka ini khilaf di kalangan para ulama. Ya. Kita pelan-pelan, kalau sudah memakai jilbab syar'i, ya kalau bisa kemudian nanti penghujungnya bercadar, itu yang terbaik. Ya, apalagi kalau kita sudah sering di rumah, tidak banyak kegiatan di luar, lebih baik kita bercadar. Lebih baik kita bercadar, ya. Ya, terutama ibu-ibu yang memiliki wajah yang lebih daripada biasanya, ya, yang cantik. Saya berharap agar mereka bercadar. Bukan berarti yang tidak cantik tidak bercadar, semuanya. Cuma saya lebih berharap yang cantik-cantik itu hendaknya bercadar agar tidak menggoda para lelaki. Karena cantik ada dua. Yang pertama cantik yang disepakati, yang kedua cantik yang diperselisihkan, ya. Kalau ibu-ibu cantiknya disepakati, semua orang bilang cantik, ya udah sebaiknya pakai apa? Cadar. Itu lebih afdal. Kalau tidak mampu ya jangan dipaksakan, pelan-pelan, bertahap sampai ada saatnya kita bercadar, ya, agar kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sholat. Ini bicara dalam sholat. Di luar sholat bagi seorang wanita lagi juga ada nanti. Ada aurat namanya aurat sitir. Apa yang wajib ditutup oleh seorang wanita di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya dan bukan suaminya? Yang wajib ditutup bagi wanita adalah menurut jumhur ulama mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala, jumhur ulama adalah sekujur tubuhnya tanpa terkecuali. Ini adalah menurut pendapat yang dikukuhkan dan harus. Tapi pendapat yang kedua adalah termasuk cadar ini adalah menurut mazhab Imam Syafi'i yang dikukuh. Bahkan jumhur ulama yang dikukuhkan. Pendapat yang kedua dalam mazhab Imam Syafi'i adalah sekujur tubuhnya kecuali telapak tangan dan wajah. Sudahlah, ikut pendapat yang kedua sudah alhamdulillah. Kalau ikut yang pertama lebih syukur alhamdulillah. Jadi kalau ada orang menutup cadar itu adalah mengambil kemuliaan tingkat tinggi. Tapi kalau ada orang membuka mukanya ikut pendapat ulama juga. Tanpa harus kita rendahkan karena itu. Bagi wanita itu harus memakai cadar. Perempuan wajib pakai cadar. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, wajib pakai cadar. Kata Syekh Albani, perempuan tak wajib pakai cadar karena wajah tak aurat. Tengok, Syekh Albani mengatakan tak wajib pakai cadar. Syekh Utsaimin katakan wajib pakai cadar. Ustaz condong kemana? Saya jalan pertengahan. Yang pakai cadar bagus. Mahasiswi di lokal saya pakai cadar bagus. Mahasiswi bagus pakai cadar supaya dosen itu tak jelalatan matanya. Anak-anak gadis bagus pakai cadar. Cuman yang pakai cadar ini kasihan kita pas dia makan lupa. Gimana caranya Pak Ustaz? Di blender nasi itu sudah pakai pipa. Memang hukum cadar ini kan dalam masalah pandangan para ulama masih ikhtilaf di sini. Ikhtilafnya sesungguhnya ringan, hanya melekat kepada dua hal. Satu, masalah fitnah. Jadi kalau perempuan misalnya sudah merasa bahwa wajahnya bisa menjadi fitnah bagi orang lain, maka sunnahnya dia tutup. Di situ ujian hidupnya, pahalanya ada di situ. Memang kecantikan kata orang relatif, kalau jelek itu mutlak gitu ya, kata orang. Tapi kalau syariat bisa berbeda. Ya, saya punya kawan akrab, doktor dan luar biasa. Orangnya luar biasa. Seperti Ahmad Didat, bahkan penguasaan syariatnya lebih. Dr. Hasan al-Bash, orang Palestina yang mengajar di Syria.
Satu kali saya memberikan seminar di Tripoli, beliau datang, saking tawadhunya, begitu selesai, ingin mengobrol sampai diajak ke kamar, Pak. Di kamar kami itu, diskusi, padahal beliau itu sudah disediakan. Di Libya itu kalau yang ulama yang datang, disediakan tempat lebih mewah dibandingkan pejabat dunia. Yang jemput pun ada. Di Libya itu Masya Allah, menterinya tersendiri, Pak. Kami seminar, menteri pendidikan samping kami, datangnya nggak ada yang nyambut, biasa aja. Tapi kalau ulama, pengawal datang, Allahu Akbar, itu diagungkan luar biasa. Karena Allah saja merahmati dia. Malaikat menghormati, masa manusia enggak? Itu hadir itu. Beliau datang menyampaikan, wallahi syahadi katanya. Saya itu pernah berdiskusi dengan santri saya, siswi saya, beliau mengajar di kampus, itu dia bercadar. Saya ingin menguji dia, saya tanyakan apa hukumnya cadar. Enggak ada katanya di hadis sendiri, di Qur'annya juga enggak mengisyaratkan itu, hanya menguji saja kesungguhannya. Karena ilmunya belum sampai di situ, qadarullah kemudian gurunya unggul, besoknya dia datang lagi, bertemu dengan gurunya berpapasan. Syekh kaifa halik katanya. Syekh apa kabar? Bengong syekhnya begini. Enti mana? Kamu siapa? Saya yang kemarin itu katanya yang pakai cadar, saya lepas. Minal an tahjiri. Dari sekarang pakai lagi cadarnya katanya. Mulai hari ini pakai kembali cadarnya dan jangan lepaskan lagi. Dia saking cantiknya itu, ya, itu dokter yang tadi menang berdebat itu saking cantiknya melihat begini, kamu siapa? Gitu kan? Saya yang kemarin. Mulai hari ini kamu tutup lagi katanya. Padahal kalimat itu tidak pernah disampaikan kepada perempuan yang lainnya. Jadi ada orang-orang yang diuji oleh Allah dengan keadaan dirinya menjadi fitnah kebaikan dan fitnah ujian kebaikan bagi dirinya untuk mendapatkan pahala, tapi bisa jadi buruk bagi orang lain. Itu bisa ditutup. Sunnah di situ. Ada yang kedua iffah. Iffah itu keinginan menjaga diri. Saya nggak peduli orang mau bilang saya jelek ataupun cantik. Itu terserah mereka. Yang penting saya ingin jaga diri saya. Saya ingin tutup keadaan diri saya. Itu bagian iffah namanya, bagian yang kedua. Tapi terlepas dari semua itu, cara terbaik menyampaikan seperti tadi pada orang tua. Hadirkan kebaikan-kebaikan sebagai bakti, sampaikan dan itu akan mudah diterima. Itu akan lebih mudah untuk diterima. Dan yang kedua, ini yang paling penting. Selalu berdoa kepada Allah. Selalu berdoa agar hati orang tua dilembutkan, hati ibu dilembutkan, hati ayah dilembutkan. Dengan doa itu insya Allah lebih cepat meresap pada jiwanya. Dan dengan itu insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan lebih mudah memberikan kemudahan-kemudahan dalam penyampaian pesan itu. Kami kira itu yang bisa disampaikan dan semoga Allah memberikan kebaikan-kebaikan pada anda dan keluarga. Baik. Sadar kalau tidak wajib dan tidak sunat. Namanya apa? Mubah. Mubah itu dapat pahala tidak? Tidak. Mubah itu dikerjakan tidak dapat pahala, ditinggalkan tidak dapat siksa. Itu mubah. Dikerjakan tidak berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Namanya mubah. Mubah itu asal artinya boleh. Punten, makan boleh wajib? Boleh. Perlu dalil? Kenapa diperintah? Kulu washrobu wala tusrifu. Hidup kita itu bukan sekedar makan. Hidup bukan untuk makan, tapi makan untuk hidup. Makanya diperintah. Yang tidak boleh itu israfnya. Kolesterol gara-gara makan ikan, bukan. Gara-gara makan udang, kolesterol, bukan. Yang menyebabkan kolesterol, darah tinggi, diabetes dan sebagainya, israfnya. Apa israf itu? Berlebihannya. Jangan mengharamkan daging gara-gara darah tinggi. Daging itu tidak menyebabkan darah tinggi. Yang menyebabkan darah tinggi itu adalah israfnya.